Ratusan pemuda di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara unjuk rasa menolak kedatangan Presiden Joko Widodo. Masa menilai kedatangan Jokowi dapat menimbulkan kerumunan di tengah pandemi. Kericuhan terjadi saat ratusan pemuda menggelar demo menolak kedatangan Presiden Joko Widodo. Aksi digelar di perempatan Jalan MT Haryono, Kendari pada Rabu pagi. Mereka juga sempat membakar ban dan bendera. Untuk meredam kericuhan, sejumlah petugas kepolisian dari Satuan Anti Huru-Hara diturunkan. Para pendemo menilai kedatangan Jokowi akan menimbulkan kerumunan di tengah pandemi, terlebih kasus COVID-19 di Kendari kini terus meningkat. Mereka juga menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Jadi aspirasi kami yang pertama yaitu menolak kehadiran Jokowi di Kota Kendari. Karena kita tahu sendiri di Kota Kendari ini angka kasus COVID-19 itu lagi naik. Yang kedua, kenapa kami menolak Jokowi hadir? Karena melalui Menteri Keuangan, Jokowi menetapkan kebijakan yaitu adanya penetapan pajak sembako dan pendidikan. Presiden Jokowi mengunjungi Kendari untuk memantau vaksinasi COVID-19 dan membuka acara Munas Kadin ke-8. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Widodo didampingi jajaran Pemprov Sulawesi Tenggara dan Ketua Kadin meninjau pelaksanaan vaksinasi di halaman kantor Praja Gubernur Sulawesi Tenggara. Vaksinasi di halaman kantor Parja Gubernur Sulawesi Tenggara diberikan bagi pelayanan publik, karyawan hingga pengemudi jasa angkutan online. Dalam sambutannya, Jokowi sempat memberikan sinyal terkait PPKM Mikro Darurat di Jawa dan Bali. Menurut Jokowi, peningkatan kasus baru COVID-19 terjadi di 2 pulau tersebut, terutama di 44 kabupaten dan kota. Sementara pada Rabu siang, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron juga meninjau vaksinasi massal di area parkir Hotel Borobudur, Jakarta. Vaksinasi ini digelar Polda Metro Jaya bekerja sama dengan pihak swasta. Polda Metro Jaya sejauh ini telah memvaksin hampir 150.000 warga. Evaluasi akan terus dilakukan agar vaksinasi berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Malam harinya, vaksinasi massal juga digelar di Kemang Raya, Jakarta Selatan. Sebanyak 100 dosis vaksin Sinovac disiapkan dalam program vaksinasi keliling untuk warga. Puluhan warga mengantre untuk mendapatkan vaksinasi massal. Sebelum divaksin, penerima vaksin diwajibkan membawa kartu identitas dan mengisi data diri. Tidak hanya itu, warga juga melakukan rangkaian tes kesehatan sebelum diberikan vaksin. Nanti kita ngantri, dikasih nomor, baru setelah dapat nomor dapat ini. Isi formulir lah. 100 satu titik supaya tidak ada kerumunan. Nanti ada klaster baru kerumunan vaksin dan dapat. Pemerintah Indonesia kembali mendatangkan 14 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac asal Cina. Tambahan vaksin ini guna mempercepat program vaksinasi di Indonesia dengan target 181,5 juta rakyat Indonesia. Bahan baku akan diproses selama 1 bulan di Bio Farma agar siap dipakai pada Agustus mendatang. Pemerintah menjelaskan pada Agustus nanti akan masuk vaksin produk Amerika yaitu Pfizer, sehingga jumlah vaksin yang masuk pada semester kedua akan semakin banyak. Bahan baku vaksin dari Sinovac yang sudah datang di kita adalah 105 juta dosis vaksin. Teman-teman, ini masih dalam bentuk bahan baku. Artinya perlu proses sekitar 1 bulan di Bio Farma untuk menjadi vaksin jadi yang siap dipakai. Ini ada lagi donasi vaksin gratis dari COVAX Gavi. Kita juga bulan ini akan masuk dari AstraZeneca.
bulan Agustus nanti akan masuk dari Pfizer, sehingga jumlah vaksin yang masuk di semester kedua tahun ini akan menjadi semakin banyak. Pemirsa, banyak hal-hal yang tidak terduga saat vaksin massal COVID-19. Salah satunya seorang narapidana bisa panik saat dihadapkan dengan sebuah jarum suntik. Bahkan diperlukan 3 petugas lapas untuk memegang napi. Seperti inilah ketakutan seorang narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Payakumbuh, Sumatera Barat. Meski seorang napi, ia takut saat menghadapi sebuah jarum suntik. Tindakan napi ini sampai menimbulkan gelak tawa para perawat. Berkali-kali ia memeluk hingga berteriak saat akan divaksinasi. Akhirnya dibutuhkan 3 sipir untuk menahan napi tetap tenang saat divaksinasi. Meski telah disuntik, napi ini tetap panik sampai ditemani sipir untuk keluar ruangan. Berbadan kekar ternyata tak menjamin keberaniannya terhadap sebuah jarum suntik. Vaksinasi COVID-19 ini sebagai bagian dari percepatan target pemerintah. Sebanyak 299 narapidana kemudian semuanya mendapatkan vaksin. Untuk hari ini tidak ada kendala, artinya narapidana sampai dengan hari ini dalam keadaan sehat jadi bisa dilaksanakan vaksin. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan juga ketakutan dengan jarum suntik. Bahkan pria 45 tahun ini sampai menangis di pelukan petugas. Peristiwa ini hingga sampai mengundang tawa petugas dan peserta vaksinasi. Vaksinasi di kawasan kuliner Kecamatan Biringkanaya sebagai bagian dari percepatan program vaksinasi pemerintah untuk melawan lonjakan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur mempersiapkan PPKM darurat jika telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Namun demikian hingga saat ini Pemkot Surabaya belum menerima surat edaran dari Pemprov Jatim terkait pemberlakuan PPKM darurat. Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur tengah mempersiapkan PPKM darurat jika aturan ini benar-benar diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Meski demikian, Pemkot Surabaya belum menerima surat edaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait rencana pemberlakuan PPKM darurat. Namun jika surat edaran tersebut telah diterima, Pemkot Surabaya akan menjalankan PPKM darurat sesuai aturan dari pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Timur. Hal ini disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya. Kebijakan PPKM darurat di Kota Surabaya akan dijalankan secara bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat agar kasus COVID-19 di Surabaya tidak terus melonjak. Ada dari pemerintah pusat, ada dari pemerintah provinsi, baru ke pemerintah daerah. Ini yang satu kali adalah inlet yang selalu saya katakan. Karena itu sampai kita ini terus bertambah sajalah. Jangan terus bertambah. Tapi bagaimana warga Surabaya harus menolong saudaranya agar ekonomi bisa berjalan. Agar anak-anak kita bisa bermain kembali seperti dulu. Berdasarkan data dari Dinas Kominfo Jawa Timur, tambahan kasus positif COVID-19 di Kota Surabaya per tanggal 30 Juni 2021, 75 orang dalam satu hari. Dari Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah akan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat pada 3 hingga 20 Juli mendatang. Selama 2 pekan, 120 kabupaten kota di Jawa dan Bali harus membatasi kegiatan mereka agar menekan lonjakan COVID-19. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat akan berlaku 3 hingga 20 Juli mendatang.
Selama 2 pekan, sekitar 120 kabupaten kota di Pulau Jawa dan Bali akan memberlakukan kebijakan baru ini. Ada finalisasi kajian untuk kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi dan kita harapkan selesai karena diketuai oleh Pak Erlangga, Pak Menko Ekonomi, untuk memutuskan diberlakukannya PPKM darurat. Karena petanya sudah kita ketahui semuanya, khusus hanya di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Karena di sini ada 44 kabupaten dan kota, serta 6 provinsi yang nilai asesmennya 4. Kita adakan penilaian secara detail yang ini harus ada treatment khusus sesuai dengan yang ada di indikator laju penularan oleh WHO. Aturan dalam PPKM darurat, aktivitas perkantoran di sektor non-esensial diminta bekerja 100% dari rumah. Sementara sektor esensial seperti keuangan, teknologi informasi, dan komunikasi bekerja 50% dari rumah. Dan untuk sektor kritikal seperti bidang energi, kesehatan, transportasi bekerja 100% dari kantor tapi dengan protokol kesehatan. Operasional pasar tradisional dan swalayan tutup hingga pukul 8 malam dengan kapasitas 50% pengunjung. Sementara pusat perbelanjaan hingga mal ditutup. Dan operasional restoran dan rumah makan hanya boleh pesan antar. Tempat ibadah ditutup, warga diminta ibadah di rumah. Fasilitas transportasi umum diizinkan mengangkut 70% dari kapasitas dengan protokol kesehatan yang ketat. Lalu kegiatan berkerumun dilarang. PPKM darurat diputuskan karena lonjakan tinggi kasus COVID-19 yang mencapai 20.000 kasus baru dalam sehari selama sepekan terakhir. Kapasitas rumah sakit penuh, bahkan tenaga kesehatan mulai terpapar. PPKM darurat diharapkan dapat menekan lonjakan kasus tanpa harus berdampak besar terhadap ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Bekasi, Jawa Barat punya cara tersendiri untuk meringankan beban warga lainnya yang menjalani isolasi mandiri. Mereka membuat gerakan sedekah 1.000 perak untuk mengunggah kepedulian warga membantu sesama. Puluhan warga di Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat punya cara tersendiri untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama di masa pandemi. Mereka yang tergabung dalam gerakan sedekah 1.000 perak atau gebrak bahu-membahu memasak makanan untuk warga yang sedang isolasi mandiri. Sesuai namanya, warga yang ingin berpartisipasi dapat menyumbang paling sedikit Rp1.000. Bikin dapur umum untuk bapak yang terpapar COVID-19. Oke. Apa aja Bu dalam aktivitas yang dilakukan? Kita bagi-bagi sedekah yang sakit, dari gerakan sedekah itu buat kita juga, dari kita oleh kita untuk kita. Ya, jadi alhamdulillah kita mendorong pemberdayaan masyarakat dalam penanganan pandemi ini. Jadi warga yang tergabung di dalam gerakan gebrak dan juga KLM ikut membantu warganya yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Makanan kemudian dibagikan ke warga dibantu unsur 3 pilar. Selain mendapat bantuan makanan, warga yang sedang isolasi mandiri juga mendapatkan bantuan sembako. Rumah warga juga disemprot disinfektan secara berkala. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo goes belusukan keliling kota setiap pagi. Kali ini Ganjar ditemani ulama kondang Gus Miftah untuk mensosialisasikan protokol kesehatan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak ulama kondang Gus Miftah untuk bersepeda. Ya, goes keliling kota melewati perkampungan, pasar dan kerumunan setiap hari dilakukan Ganjar. Tetap menggunakan masker.
Sembari berolahraga, Ganjar juga menjadikan goes sebagai cara belusukan. Tak henti-hentinya, Ganjar memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Belusukan dilakukan karena masyarakat masih banyak yang abai dengan protokol kesehatan. Saya pikir keren, karena di kondisi seperti ini kita harus saling memberikan peringatan kepada diri kita, kepada orang lain, untuk saling menjaga kondisivitas keadaan hari ini. Dan salah satunya adalah dengan cara care kita kepada orang lain, untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Saat berhenti sejenak di pasar, Gus Miftah turut memberikan imbauan kepada warga. Gerakan Eling Lan Ngelingke yang diinisiasi oleh Ganjar ini membuat antar warga harus saling peduli untuk mengingatkan dalam menjaga diri sendiri maupun orang lain. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pengunjuk rasa warga pribumi Kolombia ramai-ramai merobohkan patung Christopher Columbus yang dianggap sebagai simbol penjajahan. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda.